Video sebelumnya kita sudah membahas mengenai namespace, kelas, dan juga direktif. Kali ini kita akan membahas tentang suatu hal yang gak kalah pentingnya, yaitu metode, parameter, dan library. Yuk, mari kita mulai. Dalam konsep pemrograman berorientasi objek, kita kenal 3 konsep utama. Yang pertama ada kelas. Kelas ini seperti template, seperti saya yang bicarakan. Di dalam kelas ini terdapat 2 komponen lagi yang cukup penting. Yang pertama adalah atribut, yang kedua adalah behavior. Atribut ini kita kenal kalau di pemrograman dasar namanya variabel. Seperti model, brand, engine size, itu adalah variabel. Kemudian kita mengenal satu lagi yang namanya behavior atau perilaku. Yang ini yang kita terapkan dalam sebuah function atau prosedur. Baik function atau prosedur ini kita kenal juga dengan method. Jadi di object oriented programming kita sering mengatakan behavior itu adalah sebuah metode. Nah, metodenya ada apa saja dan bagaimana model-modelnya? Memang ada metode khusus yang namanya itu selalu sama dengan nama kelasnya. Metode ini disebut dengan constructor. Membuat constructor itu kita bisa menggunakan access modifier seperti public, private, dan integer. Kemudian kita bisa memberi namanya di sini. Contohnya di sini nama kelasnya adalah car, maka konstruktornya pasti car. Ya. Setelah itu kita bisa menambahkan parameter. Parameter adalah bagian dari metode yang berperan sebagai input atau masukan. Contohnya di sini setiap kita membuat car, kita membutuhkan 3 masukan. Yang pertama adalah brandnya apa, kemudian modelnya apa, dan yang mungkin terakhir ukuran mesin. Nah, ini yang disebut dengan parameter. Dan ini adalah sebuah special method yang namanya constructor. Lalu setelah kita memiliki fungsi khusus ini, maka fungsi khusus constructor ini akan mengubah perilaku kita pada saat membuat sebuah objek atau menginstance sebuah objek. Di sini rekan-rekan bisa melihat kita punya sebuah program.cs dan di sini terjadi error karena konstruktor yang kita gunakan bukanlah konstruktor tanpa parameter, tetapi konstruktor yang berisi brand, model, dan ukuran mesin. Konstruktor dapat lebih dari satu. Jadi kalau saya pengen buat lagi konstruktor kosong di sini, sah-sah saja. Di sini contohnya saya buat konstruktor kosong ya. Yang paling penting adalah pada saat kita berkomitmen menggunakan konstruktor, kita juga dapat memanggil ya, memanggil sebuah atau membuat sebuah objek dengan menggunakan konstruktor tersebut. Contohnya saya di sini membuat sebuah objek dengan nama mobil Anda, lalu saya membuat dengan nama mobil, kemudian saya beri nama modelnya gitu ya, seperti itu. Oke, misalnya saya memberi nama modelnya adalah Toyota gitu ya. Dengan kemudian modelnya FT86, kemudian kita beri nama engine-nya adalah 2000. Oke, misalnya seperti itu. Maka di sini saya mengubah satu perilaku pada saat kita membuat objek dengan 4 baris ini menjadi 1 baris saja. Dan kita bisa melakukan dua-duanya. Kenapa? Karena untuk menginstant objek milik car ini ya, kita sudah membuat 2 konstruktor. Jadi bayangkan lagi, konstruktor adalah sebuah metode spesial yang dipanggil pada saat pembuatan objek. Lalu metode apa yang tidak spesial? Metode yang tidak spesial itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah function, yang kedua adalah prosedur. Ya, ini yang kita sebut dengan general method. Ya. Tapi di sini kita juga harus perhatikan ya. Pada saat kita menggunakan parameter seperti ini, parameter tersebut harus kita alokasikan ke model-model yang ada di sini, gitu ya. Yang harus kita alokasikan ke nilai-nilai variabel-variabel yang ada di sini. Kita bisa menggunakannya dengan statement this. Ya. Di situ artinya mengacu ke kelas ini. This
model, misalnya saya buat this brand sama dengan brand. Oke, kemudian saya buat this model sama dengan model. Kemudian terakhir adalah this engine size sama dengan ukuran mesin. Saya sengaja memberi sebuah parameter terakhir dengan nama variabel yang berbeda supaya rekan-rekan paham. This brand ini mengacu pada yang bagian atas ini, sementara this model ini mengacu pada yang bagian atas ini, sementara yang kanan-kanan ini adalah yang parameter ya. Hal ini kelihatan sekali pada saat kita this engine size dan ukuran mesin ya. Selalu disarankan sih pada saat kita membuat sebuah variabel harus memberi nilai awal dulu. Contohnya engine size saya beri nilai 0, string saya beri nilai empty. Berikutnya kita akan membahas tentang regular method. Regular method itu tadi ada dua ya, ada prosedur, ada function. Pertama kita bahas dulu prosedur. Ya, saya akan kasih tanda kalau ini prosedur. Oke. Jadi prosedur adalah sebuah metode yang tidak menghasilkan keluaran. Ya. Sebuah metode yang tidak menghasilkan keluaran. Sementara kalau function itu adalah sebuah metode yang menghasilkan keluaran nilai. Jadi bayangkan saja kalau metode ini adalah sebuah box gitu ya. Sebuah box proses, maka kalau prosedur kita masukkan boxnya tidak terjadi apa-apa gitu, prosesnya ada di dalam ya, seperti Anda membuang sampah itu adalah prosedur. Tapi kalau misalnya Anda memasukkan mie rebus terus keluarnya adalah sebuah mie yang sudah jadi, maka itu sebuah function gitu. Proses pembuatan metode pun tidak terlalu kompleks ya. Pertama kita perlu menambahkan access modifier. Kalau public artinya bisa diakses semua metodenya. Kemudian kita tambahkan satu kata kunci void. Ini yang menandakan kalau metode ini adalah sebuah prosedur. Kemudian kita katakan start engine gitu ya. Oke, misalnya seperti ini. Kemudian kita beri seperti ini. Maka kita sudah memiliki sebuah metode dengan nama start engine. Oke, start engine. Dan kita bisa memanggilnya dengan cukup mudah dengan syarat metode tersebut atau objek tersebut sudah tersedia. Jadi kita nggak bisa misalnya langsung memanggilnya di level kelas. Kita harus memanggilnya melalui objek yang sudah kita buat. Contohnya di sini, maka saya perlu memanggilnya dengan kata-kata mobil Anda dot start engine. Ya, start engine seperti itu. Rekan-rekan bisa melihat. Ya, kemudian saya close. Jadi proses pemanggilan metode itu seperti itu. Dalam hal ini pemanggilan prosedur ya. Rekan-rekan bisa melihat start engine ini tidak memiliki masukan apapun dan tidak menghasilkan keluaran apapun. Ya. Kita akan tambahkan sebuah fungsi saja untuk memberikan satu manfaat di sini. Saya akan menambah console write line. Oke. Ya, misalnya seperti ini. Oke. Maka pada saat kita memanggil metode start engine, maka keluar discard start gitu ya. Seperti itu. Berikutnya kita akan membahas metode lagi, yaitu metode yang kita kenal dengan function. Metode ini memiliki sebuah nilai keluaran. Jadi caranya kita membuat sebuah metode yang sama ya. Oke. Kemudian kita beri keluarannya apa, dalam hal ini misalnya integer gitu ya. Kemudian kita beri nama metodenya apa, misalnya current speed misalnya seperti itu. Nah kemudian setelah itu kita wajib mengembalikan sebuah nilai. Misalnya saya akan kembalikan nilainya 80. Oke. Ya. Rekan-rekan bisa melihat strukturnya. Ya, ini metode yang sederhana sekali. Di kenyataannya mungkin kita melakukan suatu aktivitas di sini ya, seperti berhitung, seperti mengelola string dan sebagainya. Di sini kita langsung mengembalikan nilai saja untuk memberitahukan konsep function. Di sini ada sebuah integer, keluarannya integer dan returnnya adalah 80. Kita bisa nambahkan parameter di sini. Misalnya kita tambahkan parameter adalah speed. Oke. Kemudian di sini kita bisa kita tambahkan sebuah sebuah algoritma. Misalnya kita tambahkan seperti ini, speed, oke, sama dengan speed, oke,
misalnya seperti ini. Nah ya, kita tambahkan 10 misalnya. Oke, maka kita keluarkan kemudian returnnya speed. Nah misalnya seperti ini ya. Kemudian untuk pemanggilannya kita bisa disyaratkan sama gitu ya, disyaratkan sama, artinya rekan-rekan harus membuat objeknya terlebih dahulu seperti itu, kemudian kita panggil ya. Oke, current speed di situ ya. Nah di situ hanya saja di sini punya masukannya adalah kecepatan. Saya masukkan di sini 70 ya. Oke. Dan di sini karena dia menghasilkan sebuah nilai integer, kita bisa ambil nilai integernya. Di sini saya ambil nilai integernya sebagai hasil ya. Sehingga di sini tampil hasil sama dengan mobil Anda .current speed sama dengan 70. Kita bisa coba tampilkan hasilnya ya dengan console write line. Oke, saya ada salah sintaks. Saya bisa masukkan di sini hasil. Oke. Nah, rekan-rekan bisa melihat perbedaannya antara prosedur dengan function. Ya. Di prosedur kita tidak bisa mengambil hasil, tetapi di function kita bisa mengambil hasil sesuai dengan keluaran yang kita sarankan. Kalau ini keluarannya integer ya kita harus mengambilnya dalam integer. Ya bisa diambil dengan metode yang lain, tetapi dengan variabel yang lain, tetapi kita harus melakukan conversion. Itu akan kita bahas nanti. Dan kemudian kita bisa menampilkan hasilnya ya, mengambil hasilnya kemudian menampilkannya. Itu sangat mungkin sekali. Nah yuk kita lihat hasilnya yuk. Kita masuk program cars, program.cs, kemudian kita run without debugging ya. Maka project akan melakukan building, dan di sini rekan-rekan bisa melihat hasilnya. This car is star, itu adalah hasil keluaran dari Star Engine, tapi keluarannya itu diproses di metodenya. Kemudian console write line hasil itu adalah 150 km per jam ya, dalam hal ini diperoleh dari 70 sebagai masukan, 70 ya ditambah 70 ditambah 10, 140 tambah 10 yaitu 150, sehingga hasilnya adalah 150. Konsep seperti itu rekan-rekan sudah paham ya di pemrograman dasar. Artinya di sini kita sudah membahas tentang constructor, method, dalam bahasa ini adalah prosedur, dan function. Ada satu metode lagi yang cukup spesial yang kita sebut dengan static method. Metode static ini sebenarnya bisa berupa prosedur ataupun function. Hanya perbedaannya dia melekat ke kelas. Dan kata kuncinya adalah ada kata kunci static di sini. Melekat di kelas itu seperti apa? Contohnya di sini saya punya sebuah metode yang namanya void display car yang menampilkan this is a car. Ya, kita bisa memanggil metode tersebut. Rekan-rekan bisa melihat. Saya bisa memanggil metode tersebut tanpa saya harus menginstance sebuah objek. Jadi saya bisa memanggil car dot. Rekan-rekan bisa melihat di situ ada metodenya, ya, car dot display car. Ya, jadi saya hanya perlu kelas untuk memanggilnya. Dan saya tidak bisa memanggilnya dengan mobil Anda .display car. Nggak bisa. Ya, karena itu adalah static method. Jadi static method adalah metode yang melekat di kelas dan dipanggil dengan pendekatan kelas, bukan pendekatan dengan objek seperti mobil Anda atau mobil saya. Ini sangat berfungsi sekali pada saat kita memanggil sebuah metode yang berulang-ulang, berkali-kali, dan hasilnya sama untuk setiap objek. Misalnya dalam hal ini semua mobil ya pasti adalah mobil gitu ya. Karena daripada kita memanggilnya di per objek, kita bisa memanggilnya di level kelas. Contohnya seperti ini. Bagaimana kalau parameternya lebih dari satu? Maka kita bisa membuat sebuah metode ya. Misalnya saya di sini membuat sebuah metode average speed dengan parameter lebih dari satu. Kita bisa menggunakan kata kunci param, lalu kita tambahkan sebuah integer, artinya kumpulan integer, dan kita tambahkan speed. Ya. Kemudian setelah itu kita bisa returnkan. Ya, misalnya kita akan melakukan rata-rata gitu ya. Kita akan melakukan rata-rata. Kita akan tampilkan dulu returnnya, kita buat sebuah variabel dulu.
Kita bisa buat local variable di sini. Misalnya kita tambahkan rata kecepatan 0 ya. Dan kemudian kita akan return rata kecepatan. Ya. Jadi di sini bayangkan saya punya banyak kecepatan ya, 40, 80, 90 dan sebagainya, kemudian kita ratakan. Ya, tentu saja kita perlu algoritma ya di sini. Nah, bisa saja saya menggunakan satu pendekatan average dengan cara membagi dengan menggunakan loop berdasarkan jumlahnya. Rekan-rekan pasti pernah ingat waktu pemrograman dasar ada for ya. Tapi di sini saya alih-alih menggunakan itu, saya menggunakan sebuah metode yang namanya queryable.average_speed as queryable. Jadi di sini saya punya speed ya, speednya kemudian saya masukkan gitu ya. Dan di sini ada sebuah metode yang namanya average. Average ini metode dari mana? Metode yang kita bisa panggil menggunakan using. Jadi kita punya banyak banget library yang bisa kita gunakan. System dot banyak sekali, .buffer, .format, numeric, .math, .text, .timer, .windows, .web untuk pemrograman web dan sebagainya. Itu library bisa kita langsung pakai ya. Dan itu yang kita sebut dengan reusable di object oriented programming. Jadi di sini saya menggunakan simple aja gitu ya. Saya sudah mengkonversi, tadinya ini integer ya, saya konversi jadi double supaya menerima double digit koma gitu ya. Dan di situ saya sudah return kecepatan. Jadi saya cukup memanggilnya dengan cara seperti ini. Karena itu adalah object method, maka saya harus memanggilnya dengan mobil Anda dot ya average speed. Di situ rekan-rekan bisa lihat. Lalu rekan-rekan bisa melihat tuh berupa parameter. Jadi saya bisa tambahkan misalnya 40, 50, 60, 80, 70, terserah sebanyak apapun ya. Jadi nggak ada isu di sana. Karena kita pakai parameter. Jadi kita cukup mendefinisikan parameter, maka dia akan melakukan penerimaan parameter sebanyak apapun. Ya, sebanyak apapun. Di sini kita hasilnya adalah sebuah double, jadi kita buat rata gitu ya, atau kita buat saja average gitu ya. Maka kita sudah memiliki ini. Ya. Kemudian kita bisa tampilkan di sini ya, console.writeLine. Oke, average. Itu kita coba yuk, kita run. Kemudian kita coba sini ya, kita coba nih. Hasilnya rekan-rekan bisa lihat tuh ya, 68,57 bla 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 ya. Oke. Semudah itu. Kita di sini memperkenalkan parameter dan juga library dari query dari LinQ ya. Jadi LinQ itu adalah sebuah library untuk membantu kita query, termasuk melakukan aktivitas statistik deskriptif sederhana gitu ya. Selain itu juga ada kelas math ya untuk perhitungan matematika. Tapi yang saya mau katakan adalah kita punya ready to use class. Jadi rekan-rekan sebelum pergi menggunakan membuat sendiri secara manual, lihat dulu ada nggak functionnya gitu ya. Di sini kita sudah bisa pakai average, nah ya, yang merupakan dari using system LinQ. Jadi using system.linq. Nah ya kan, seperti itu. Lalu terakhir, bagaimana kita bisa melakukan proses penambahan library ya. Kalau library-nya itu sudah tersedia di Microsoft.NET, itu nggak ada masalah. Tapi bagaimana kalau library-nya terpisah? Maka jawabannya kita bisa menggunakan yang namanya NuGet. NuGet adalah sebuah sistem yang isinya itu paket-paket yang siap pakai. Teman-teman bisa visit di nuget.org, kemudian kita bisa search, misalnya kita akan search math gitu ya. Maka akan banyak sekali library yang bisa kita pakai untuk mathematik. Kita pilih math numerik ya. Rekan-rekan bisa melihat ya cara menggunakannya seperti apa. Di sini kita bisa menggunakan package manager, netcli dan sebagainya. By default, Visual Studio Code itu sudah memiliki .NET CLI, jadi kita cukup copy ini saja. Kita copy. Lalu setelah kita copy, kita masukkan ke folder project kita. Di sini saya punya folder namanya modules dasar C#. Kita akan paste dan kemudian kita klik enter. Maka di sini akan langsung diinstal package yang akan kita harapkan. Ya, rekan-rekan bisa melihat itu. Nah, setelah itu kita bisa memanggil metodenya. Di sini kita bisa lihat package-nya mathnet.numeric.
Berarti di sini kita bisa lakukan penambahan ya, using ya, magnet. Nah, itu rekan-rekan sudah bisa lihat dot numerics ya. Gampang kan? Dan setelah itu kita bisa langsung memanggilnya dengan menggunakan kelas dan objek. Demikian video kali ini, kita udah banyak banget cerita tentang metode, kita cerita tentang parameter, dan terakhir kita cerita tentang library. Sampai jumpa di video selanjutnya.